Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAN 1 Sukabumi. Kita sekarang sedang melaksanakan kegiatan Matsama, yaitu Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah. Nah, sekarang kita ada di lab prakarya atau dikenal dengan lab keterampilan. Nah, pada masa sekarang ini MAN 1 Sukabumi sudah beralih statusnya, yaitu menjadi MAN 1 Sukabumi plus keterampilan, dimana sekarang kalian sudah bisa mempelajari berbagai macam pelajaran keterampilan, khususnya di pembelajaran tata busana dan tata boga. Nanti Ibu akan memperlihatkan kepada kalian beberapa produk atau alat dan bahan yang ada di lab tata boga yang mungkin bisa kalian pelajari ke depannya, ya. Nah, diantaranya di sini ada beberapa mesin, ya. Sebenarnya kalau kalian kesini nanti akan Ibu perlihatkan mesin untuk menjahit, mesin obras, mesin neci, mesin bordir dan lain-lain. Kemudian untuk di tata boganya kita sudah banyak memiliki alat-alat yang bisa dipergunakan untuk pelajaran pengolahan di tata boga, ya. Nah, pembelajaran ini kalian akan pelajari di jam intrakurikuler dan di jam ekstrakurikuler. Nah, pada jam intrakurikuler sebetulnya prakarya dan kewirausahaan itu terdiri dari 4 aspek. Yang satu aspek kerajinan, pengolahan, budidaya, dan rekayasa. Nah, yang kita pelajari di sekolah hanya 2 aspek saja, yaitu di kerajinan dan pengolahan saja. Nah, untuk kerajinan nanti kita akan pelajari di semester ganjil. Untuk pengolahan kita akan mempelajarinya di semester genap. Nah, pembelajaran ini akan dilakukan di kelas 10, 11, dan 12. Nah, bagi kalian yang ingin lebih terampil atau ingin lebih expert di bidang tata busana dan tata boga, kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya pada di jam luar pelajaran, khususnya di jam ekstrakurikuler. Nah, itu kalian akan dibimbing oleh pelatih khusus, ya. Lab yang digunakan tetap di sini di lab MAN 1 Sukabumi, di lab keterampilannya, alat dan bahan semuanya disediakan. Nah, bisa bayangkan kan bagaimana keterampilan yang bisa kalian dapatkan di sini itu begitu banyak, ya. Khususnya untuk pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kalian tidak hanya diharuskan memiliki ilmunya, tapi prakteknya juga kalian juga harus bisa semuanya, ya. Jadi di pembelajaran ini biasanya 20% materinya, 80% prakteknya. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian bisa bersemangat untuk mempelajari pembelajaran keterampilan di MAN 1 Sukabumi, khususnya di tahun ajaran 2021-2022. Untuk di pembelajaran prakarya, insya Allah sekolah itu menyediakan berbagai fasilitas, ya, baik fasilitas alat maupun bahannya semuanya disediakan. Jadi kalian cukup datang ke lab, belajar dengan sungguh-sungguh, itu insya Allah banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan, ya. Nah, selain itu pembelajaran di sini juga ada beberapa fungsi, ya. Yang pertama, sekolah itu pasti mendukung perkembangan melalui perluasan minat kalian. Misalnya kalian punya minat dalam hal tata busana. Dalam tata busana juga kan banyak, ya. Dalam tata busana tuh ada menjahit dengan tangan, ada menjahit dengan mesin, ada lagi menghias pakaian jadi ataupun kain yang akan digunakan dalam lainan rumah tangga, itu banyak, ya. Jadi bagi kalian yang berminat di bidang tata busana, insya Allah di sini akan diberikan ilmu yang bisa memperluas ilmu kalian, ya. Nah, selain itu fungsi yang kedua, sekolah juga memiliki fungsi pengembangan dalam hal potensi, ya. Selain minat, potensi kalian itu mungkin akan lebih tergali gitu. Yang tadinya mungkin kalian ada yang suka pelajaran eksak, ada yang suka pelajaran ekonomi, ada yang suka pelajaran bahasa gitu, ya. Itu tidak menutup kemungkinan dalam pembelajaran keterampilan kalian punya pembelajaran atau keterampilan lain yang bisa kalian dapatkan. Nah, itu mungkin kalian agak ini, ya, kalau belum terjun itu belum tergali potensinya. Tapi kalau kalian udah kesini dan udah tertarik, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kalian belum bisa, pas kesini ternyata kalian tuh bisa gitu mengerjakan keterampilan tersebut. Yang ketiga,
fungsi pengembangannya, sekolah memberi kesempatan dalam kepribadian kalian untuk membentuk karakter kalian. Yang tadinya karakter kalian mungkin tadinya kalian karakternya cuek, atau misalnya karakternya misalnya gimana ya, bawel, cuek. Nah, itu akan tersalurkan semuanya. Yang tadinya cuek misalnya pas datang ke sini bisa saling berkomunikasi. Yang tadinya bawel mungkin jadi kebawelannya itu jadi bermanfaat juga dalam hal pemasaran produk-produk yang ada di lab. Nah, biasanya setiap orang itu punya potensinya masing-masing, karena dalam perencanaan usaha itu ada orang yang ahli dalam misalnya dalam IT-nya, ahli dalam keterampilan pembuatan atau pengolahannya, ahli dalam hal marketingnya. Itu dalam satu kelas itu bisa berbagai macam, kalian punya keahlian masing-masing. Jadi kalian jangan misalnya merasa insecure gitu, saya mah nggak bisa apa-apa. Itu nggak mungkin kalian nggak bisa apa-apa. Kalian bukan nggak bisa, tapi mungkin belum mau aja ya. Jadi makanya di lab itu insya Allah berbagai macam potensi yang ada dalam diri kalian itu akan tersalurkan ya. Nah, yang ketiga yang keempat ya. Nah, yang keempat di sini akan dengan adanya pelatihan seperti ini bisa membentuk karakter kepemimpinan juga ya. Jadi gimana caranya bekerja dalam satu tim itu, misalnya kan biasanya kalau di lab itu pekerjaan produk itu berkelompok ya. Nah, kalau berkelompok itu ada ketua kelompoknya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Nah, nanti ketua kelompok itu akan membagi-bagi pekerjaan sesuai dengan karakter kalian, kemampuan kalian gitu. Nah, itu semuanya akan tersalurkan gitu ke semua kemampuan kalian. Jadi kalian jangan pernah merasa diri nggak bisa apa-apa, atau misalnya nggak berbakat apa-apa, atau misalnya kayaknya mah itu mah pembelajarannya kayak buat cewek-cewek deh gitu, atau misalnya buat siswi aja gitu. Padahal enggak, justru dalam bidang tata boga dan tata busana yang lebih expert atau yang bisa ahli dalam keterampilan ini kebanyakan itu laki-laki ya. Jadi untuk keterampilan ini bisa diikuti oleh siswa maupun siswi MAN 1 Sukabumi ya. Nah, selain itu, selain memiliki fungsi pengembangan, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan juga memiliki fungsi sosial. Nah, yang pertama, fungsi sosialnya yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab ya. Jadi kalau dalam hal tim ada beberapa pekerjaan, misalnya si A kebagian tugas ini, si B kebagian tugas ini, itu semuanya harus dikerjakan, tidak bisa tidak dikerjakan. Karena kalau salah satu atau salah seorang di antara kalian tidak mengerjakan, maka hasilnya juga tidak akan jadi. Misalnya nih, dalam pembelajaran tata boga ada ketua, bendahara, dan anggota. Ada anggota yang ahli dalam memasak, ada anggota yang ahli dalam marketing. Ketika tiba-tiba produknya udah jadi tapi marketingnya nggak jalan, itu produk yang dibuat itu tidak akan bisa terjual ya. Jadi diusahakan dalam satu tim pembelajaran prakarya ini, semua ornamen yang ada dalam sebuah kelompok atau kelas itu bisa bekerja semuanya. Gimana caranya? Yang tadinya males bisa bekerja, yang tadinya cuek juga bisa bekerja. Biasanya orang-orang males, orang-orang cuek itu ditempatkan dalam posisi tertentu yang mereka bisa. Misalnya apa? Bagian cuci-mencuci, atau misalnya beres-beres, itu kan hal dasar yang biasanya semua orang bisa ya. Tapi mungkin belum tentu semuanya orang mau gitu. Ya, itu jadi dalam pembelajaran ini kalian dilatih untuk memiliki rasa atau tanggung jawab ya. Gimana caranya dari amanah yang diberikan oleh guru, dari guru ke ketuanya, ketua ke anggotanya, itu semua harus sinergis. Supaya apa? Supaya setiap orang tuh punya ini ya, punya kesadaran ya, bukan karena ingin dinilai tapi punya kesadaran untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, fungsi sosial yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas sosial dan networking-nya. Misalnya nih, kalau dalam memperluas lingkungan sosial, biasanya dalam tim itu ketika produk dibuat, itu kan kelompoknya gonta-ganti ya. Misalnya pada praktek pembuatan A, si A dengan si A, si B. Pada praktek yang kedua, si C dengan si D. Nah,
praktek yang selanjutnya itu mungkin akan bertukar anggotanya. Nah, dari situ kalian bisa saling mengenal satu sama lain, baik di intern kelas maupun intern luar kelas. Apalagi dalam pelajaran tata boga, biasanya hampir semua produk keterampilan di MAN itu harus bisa dijual. Ya, baik produk tata busana maupun tata boga itu biasanya bisa dijual ya. Untuk tata boga sendiri biasanya kan ada dalam satu tim itu ada bagian marketingnya. Apalagi orang marketing itu benar-benar ujung tombak dalam sebuah kegiatan pengolahan, karena biasanya orang marketing itu kan menjual produknya. Gimana caranya dia bisa menarik minat pembeli supaya bisa membeli produknya ya. Dan kalian jangan khawatir, yang sudah di MAN itu untuk setiap kegiatan pengolahan itu amat sangat menarik gitu ya. Tidak pernah ada kejadian misalnya produknya tidak laku atau misalnya jadi terbuang sia-sia, itu nggak pernah ada kejadian seperti itu. Jadi untuk semua produk baik tata boga maupun tata busana itu alhamdulillah banyak peminatnya ya. Kenapa banyak peminatnya? Karena produk yang dibuat itu dibimbing oleh pelatihnya, sehingga produk yang dibuat itu bisa menarik sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan harganya. Jadi yang makanan yang dibuat itu tidak terlalu mahal ya, bisa dibeli oleh semua kalangan siswa ya. Selanjutnya fungsi sosialnya itu melatih keterampilan sosial ya. Jadi dalam keterampilan sosial itu bagaimana caranya kepribadian masing-masing yang tadinya mungkin kurang bisa berkomunikasi secara intens dengan orang mungkin jadi bisa. Yang tadinya tidak saling mengenal jadi saling mengenal ya. Jadi banyak hal yang bisa difungsikan dalam kegiatan ini. Selanjutnya fungsi sosial yang selanjutnya yaitu internalisasi nilai moral dan sosial ya. Gimana caranya kalian bisa misalnya dalam sebuah event atau dalam sebuah kegiatan itu punya nilai moral dan nilai sosial. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di lab ini. Misalnya dalam setiap kegiatan itu biasanya ada transaksi ya. Transaksi itu tidak hanya untung dan rugi, tapi ada beberapa sebagian penghasilan yang disisihkan untuk berbagi ya, biasanya seperti itu. Pernah ada kegiatan misalnya berbagi takjil dan berbagi yang lainnya ya. Bahkan produk-produk tata busana itu setiap ada orang kena musibah atau setiap orang membutuhkan atau masjid-masjid misalnya membutuhkan mukena, itu bisa disumbang dari sini. Jadi kalian jangan khawatir, produk yang kalian buat entah itu sudah baik ataupun belum sempurna, itu semuanya insya Allah bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi rekreatif ya. Dalam pembelajaran prakarya ini dibuat suasananya itu rileks, menggembirakan dan menyenangkan, sehingga menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan menarik. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran lain kalian sibuk untuk merenung atau sibuk untuk berpikir lebih jeli gitu ya, lebih detail dalam hal pelajaran matematika, eksak, IPS dan lain-lain gitu ya. Biasanya kan kalau pelajaran-pelajaran seperti itu kalian tuh suka yang gimana ya, perlu ekstra ya, ekstra pembelajaran, ekstra tenaga, ekstra perhatian. Nah, kalau di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, karena kita banyaknya praktek, biasanya kalian lebih suka apa ya, seneng-seneng di sini gitu. Meskipun judulnya cuma menjahit atau memasak, itu lebih rekreatif gitu. Kalian lebih enjoy, lebih menikmati waktu, menikmati kebersamaan dengan teman dan menikmati hasilnya. Karena biasanya hasilnya itu tidak sedikit. Kelas-kelas yang sebelumnya itu biasanya kan kalau kita praktek itu bisa digunakan anggaran kas masing-masing ya. Jadi kalau ada keuntungan itu masuknya ke kas kalian lagi. Jadi kalau misalnya uang kas kalian banyak, kalian juga bisa menikmati hasilnya ya. Jadi fungsi rekreatif itu benar-benar difungsikan di kegiatan prakarya dan kewirausahaan ini ya. Selanjutnya fungsi persiapan karir ya. Jadi melalui pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini diharapkan bisa mengembangkan kesiapan karir yang mandiri melalui pengembangan diri serta dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Ya, jadi untuk kalian yang berpikir misalnya
berwirausaha itu khusus bagi orang-orang yang punya modal besar gitu ya, atau yang punya jaringan lebih kuat gitu. Itu enggak seperti itu gitu ya. Karena untuk di prakarya dan kewirausahaan sendiri itu judulnya aja prakarya, berarti prakarya itu ada produk yang dibuat, dan kewirausahaan itu suatu bentuk apa ya, pengembangan diri ya, supaya kita bisa menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi bukan tuntutan, tapi lebih ke kesadaran kalian aja. Jadi kalian jangan berpikir bahwa berwirausaha itu pilihan, itu bukan. Karena berwirausaha itu lebih kepada peluang atau kesempatan. Kalian misalnya sekarang masih menjadi siswa ya, siswa madrasah aliyah. Nanti setelah ini kalian memiliki kesempatan lagi, misalnya menjadi seorang mahasiswa atau menjadi seorang karyawan, atau misalnya ada yang ternyata setelah lulus kuliah itu harus menikah. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi dengan berbekal keterampilan, kalian bisa memaksimalkan keterampilan ini. Mungkin tidak di sekolah itu keterampilan yang kalian dapat itu baru sebagian saja. Nah, nanti setelah dari sekolah biasanya ada kelanjutannya, dan sekolah itu biasanya siap memfasilitasi kalian untuk masuk ke jenjang berikutnya. Bagi kalian yang mau bekerja, biasanya sekolah akan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melatih kalian lebih expert lagi atau lebih ahli lagi. Ya, biasanya di BK3D itu yang di Cikubul ya, bisa dari sini langsung ke sana. Kalau di sana sudah disediakan sertifikatnya. Kalau di sekolah itu tidak dibarengi dengan sertifikat. Ya, jadi kalian jangan berpikir bahwa ketika ingin berwirausaha itu berpikir bahwa itu membutuhkan modal yang besar. Enggak seperti itu. Karena produk itu mungkin bisa dibuat, tapi juga mungkin bisa dibeli ya. Karena ada sekarang banyak kulakan-kulakan yang menyediakan produk-produk yang lebih murah, atau memilih menjadi reseller itu lebih lebih mempermudah kalian untuk bekerja ya, atau bukan bekerja, lebih mempermudah kalian untuk bisa berwirausaha. Entah itu menjadi reseller, entah itu menjadi dropshipper, itu akan diajarkan bagaimana caranya kalian untuk berwirausaha offline maupun online. Apalagi di masa pandemi ini ya, itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kalian manfaatkan untuk berwirausaha. Ya, ketika kemampuan kalian sudah miliki ya, itu bisa hasilnya bisa bagus gitu ya. Bahkan untuk berjualan online itu lebih memungkinkan ketimbang offline gitu untuk masa pandemi seperti ini. Dan di masa pandemi ini kebanyakan kan beberapa pekerja itu banyak yang dirumahkan, atau misalnya yang masih bekerja juga banyak yang harus bekerja di rumah ya. Maka dari itu, dengan waktu yang sama-sama kita miliki, semua orang punya waktu yang sama, sekitar 24 jam ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu supaya lebih bermanfaat. Maka dari itu, dengan berbagai macam keterampilan, baik itu tata busana maupun tata boga, kalian bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan sekolah nanti juga bisa melengkapi atau menyempurnakan ilmu kalian di sekolah dengan pembelajaran offline selanjutnya, sehingga keterampilan kalian bisa lebih ahli di bidang keterampilan ini ya. Keterampilannya banyak ya, bukan cuma keterampilan tata busana, tata boga sebenarnya, karena di sini juga nanti biasanya diarahkan untuk belajar multimedianya, kemudian belajar membuka akun-akun atau akun di toko-toko atau marketplace yang sudah ada di setiap network ya, atau di setiap jaringan, ada yang offline maupun online. Karena di offline juga ternyata networkingnya juga banyak. Kalau di online juga kan udah jauh lebih banyak ya, kayak Shopee, Tokped, JD.id, itu banyak. Nanti diajarkan juga di sini gimana caranya produk yang kalian buat itu bisa dijual dengan berbagai macam cara. Tapi masih cara yang baik ya. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan gambarannya bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kalian nanti selama pembelajaran di MAN 1 Sukabumi ya. Selamat datang di MAN 1 Sukabumi. Sampai ketemu di pembelajaran offline. Selanjutnya nanti kalian akan melihat berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan sebelum masa pandemi ini. Kita berdoa mudah-mudahan
pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di pembelajaran di sekolah ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.